Ya benar ya, sampai sini ya. PJ-nya Iya Bapak. sampai di sini enggak? Saya biasa bilang PJ-nya yang ingat kan? Iya, kita terakhir semester tentang peta kendali Bapak. Iya tahu, tapi peta kendali itu kan materinya banyak. Terakhir sampai mana? Mungkin udah. Jangan mungkin-mungkin, yang pasti. Udah mencapai, kemudian garis pusat atau center limit, kemudian batas kendali bawah atau LCL, dan batas peringatan, baik itu 2 sigma maupun 1,5 sigma. Kemudian kita gambar sumbu horizontal tentunya dengan skala yang sesuai dengan jumlah data atau subgroup ya. Dan sumbu vertikal di bagian kirinya sesuai dengan data yang ada pada subgroup. Kemudian kita gambar garis batas kendali ya, garis penuh untuk CL dan garis putus-putus untuk UCL dan LCL, serta garis berbeda yang lainnya untuk garis batas peringatan. Kemudian data-data yang ada kita plot ya, seperti membuat koordinat Cartesius itu. Nah, dengan kita menggambarkan titik-titik pada daerah sumbu yang telah dibuat. Nanti untuk titik-titik yang berada di luar daerah UCL dan LCL atau yang memang membentuk pola tertentu, itu sebaiknya diberi tanda yang berbeda. Kemudian kita hubungkan titik-titik yang telah diplot dengan garis. Kemudian kita tuliskan keterangan yang lainnya yang memang diperlukan ya, seperti nama peta, nama proses, ukuran subgroup ya, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh ya dari hasil pemeriksaan besi beton yang diameter ulir 16 pada contoh sebelumnya, yaitu pada contoh histogram. Kemudian dilengkapi dengan tanggal pengambilan sampelnya. Nah, ini ada contoh data sebelumnya, tetapi di sini kita gunakan untuk ditambah dengan data pengambilan sampelnya. Ya, jadi misalnya ini 1 Mei, ini 4 Mei, ini 7 Mei. Jadi selisih 3 hari ya, selisih 3 hari, dan setiap harinya diambil satu sampel. Nah, sehingga kalau dari sini terlihat bahwa kita bisa membuat subgroup. Ya, data yang pengambilannya di hari yang sama itu kita buat dalam bentuk satu subgroup. Sehingga di sini kalau ada 30 data, satu hari ada 3 sampel, berarti kurang lebih nanti ada 10 subgroup ya, ada 10 subgroup. Nah, yang pertama kita tentukan dulu bahwa diameter itu data kontinu ya. Jadi dia bisa koma-koma sekian tergantung dari jenis alat ukur yang kita gunakan. Kemudian waktu pengambilan sampelnya juga tidak terlalu lama dan cukup teratur. Nah, sehingga dari data yang ada, maka peta kendali yang sangat cocok adalah peta kendali X bar R.
Kemudian kita susun data ke dalam subgroup sesuai dengan tanggal pengambilan data. Itu nanti bisa kita lihat pada tabelnya ya. Kemudian kita hitung nilai-nilai yang diperlukan. Mulai dari X bar ya. X bar itu adalah sepertiga kali karena ada tiga data ya. Kita cari rata-ratanya di setiap subgroup. Nah ini juga selanjutnya kita bisa lihat pada tabel ya. Jadi ini adalah tabelnya. Anda lihat tadi ada 10 ya. Ada 10 subgroup karena memang diambil pada 10 hari ya. Jadi yang tanggal 1 Mei kita masukkan ke dalam satu subgroup seperti ini. X1, X2, X3 ya. Jadi kalau satu grup ada 3, berarti 10 subgrup itu ada 30. Ya, jadi semuanya kita masukkan ke sini. Kemudian kita hitung nilai rata-ratanya atau X bar-nya. Tentunya ini tadi sudah ya, X1, X2, X3 dijumlahkan dibagi 3. Kemudian R-nya kita hitung. R-nya itu tentunya kita hitung dari nilai tertinggi di dalam subgroup itu dibagi dengan nilai terendah ya. Jadi di sini nilai tertinggi 15,65, nilai terendahnya 15,53. Sehingga kita ketemu R-nya adalah 0,12. Nah, X rata-rata ini yang ada di subgroup, kemudian kita rata-ratakan lagi. Makanya di sini tertulis X double bar ya. Barnya itu ada 2. Jadi nilai rata-rata yang kemudian kita rata-ratakan lagi. Nah, ini totalnya 160,05 kita bagi 10 sehingga rata-rata dari rata-rata atau X double bar-nya itu 16,01. Sedangkan rata-rata dari R itu adalah 0,62. Ya, 0,62. Nah ini tadi mencari R-nya ya, kita sudah ketemu. Kemudian ini nilai rata-ratanya, tadi kita sudah dapat. Nah yang berikutnya itu adalah kita menentukan batas kendali. Nah batas kendali ini itu adalah rumusannya untuk UCL-nya adalah X double bar plus A2 dikalikan dengan R bar. Ya. X double bar-nya itu tadi 16,01 plus. Nah, A2 ini kita lihat pada tabel. Ya. A2 kita lihat pada tabel. Mana ya tabelnya? Tidak ada tabelnya. Ini tabelnya yang ini ya. Terlihat ya tabelnya ya. Ya, jadi ini adalah jumlah data dalam subgroup. Tadi ada 3 ya. Berarti A2-nya itu adalah 1,023. Ya. 1,023.
Ini ya, 1,023 kali R barnya tadi. R barnya tadi adalah 0,62. Yang ini ya, ini X double barnya. Sehingga kita dapat 16,64. Ini CL-nya itu X double barnya 16,01 dan LCL-nya yang tadi di sini plus itu kemudian kita kurangi menjadi sehingga hasilnya adalah 15,37. Nah, untuk peta kendali R rumusannya adalah UCL D4 kali R bar. Ya. 2D4 kemudian LCL-nya adalah D3. Ini adalah R bar ya atau rata-rata dari range. Nah, sekarang coba kita lihat D3 dan D4-nya. Ini jumlah data dalam subgroup ya. Ini cari D3-nya 0 ya, berarti batas LCL-nya tidak ada. Sementara D4-nya itu adalah 2,574. Ya. Bisa langsung ke sini saja tadi bukan itu. Ini ya, 2,574. Sedangkan D3-nya itu 0, berarti dia tidak ada batas bawahnya. Ya, dia sudah berhenti di angka 0. Kemudian untuk batas peringatan ya untuk 2 sigma itu tinggal sama dengan plus minus 2/3 dari UCL kurang LCL. Ya. Berarti garis 2 sigmanya itu nanti ada 2 yang plus itu hasilnya 16,43, yang minus adalah 15,53. Nah, untuk 1,5 sigmanya ya itu tetap X double bar plus minus ya. Ini 1/2 UCL kurang LCL ya sama dengan 16,01 plus minus 1/2 kali 16,64 kurang 15,37. Ya, lihat plus minus, maka di sini nanti bisa ketemu 16,32 dan 15,69. Nah, untuk peta kendali R berarti 2 sigmanya R bar plus minus 2/3 kali UCL kurang LCL ya. Kemudian ini minus nanti tidak kita gunakan. Kemudian 1,5 sigmanya itu R bar plus minus 1/2 ya dikali UCL kurang LCL. Jadi dia 1,5 sigmanya adalah 1,11 dan 0,13. Kemudian kita plotkan titik X bar untuk peta X, untuk peta X bar, dan R untuk peta R bar pada sumbu yang telah ditentukan. Kemudian kita tempatkan semua batas-batas kendali dan batas peringatan pada grafik tersebut. Ya. Nah, jadi terlihat seperti ini. Ini sebenarnya harusnya ada garisnya ya. Ini ada garis yang menghubungkan. Ini ada garis yang menghubungkan. Tapi waktu saya print garisnya hilang atau terlalu tipis ya. Nah, ini nomor subgrupnya. Nah, nanti terlihat di sini. Ini tentunya pakai skala ya. Ini center limitnya 16,01. Ini atas ya.
ini bawah. Untuk yang ini peta X bar ya. Cuma di sini saya tidak bisa bikin barnya, makanya munculnya cuma peta X. Kemudian ini daerah yang 2 sigma, 1,5 sigma, ya. 2 sigma, 1,5 sigma. Jadi tinggal diplotkan saja garis-garis yang tadi sudah kita hitung ya posisinya, tentunya dengan menggunakan skala. Nah, untuk yang peta R ya, nah ini batas kendali bawahnya itu sudah tidak ada karena dia tadi itu kan D4-nya 0 kan, ya. Yang ada cuma UCL, ini CL, ini 1,5 sigma, yang 2 sigma juga kelihatannya sudah di bawah 0 ya, makanya dia tidak masuk. Jadi yang masuk hanya 1,5 sigma atau 0,13. Nah ini CL-nya di sini. Nah ini juga artinya ada garis nih. Ya, itu untuk peta kendali R. Nah, oke sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan cara penggambaran? Jelas ya? Kalau jelas saya lanjut. Nah, proses yang berada dalam keadaan terkendali ya. Artinya terkendali di sini berarti yang namanya variasi yang disebabkan oleh penyebab mampu terka itu kita sudah hilangkan atau kita sudah minimalisir ya. Dapat kita asumsikan mempunyai ukuran rata-rata subgrup yang didistribusikan dalam bentuk kurva distribusi normal ya. Dengan karakteristik tidak ada titik yang terletak di luar batas kendali ya. Jadi semua titik itu berada di dalam batas kendali ya, UCL sama LCL. Kemudian titik-titik itu dia berdistribusi secara acak dalam proses. Ya, jadi dia tidak terdistribusi dengan pola tertentu, tapi betul-betul acak. Nah, harus ada 2-3 titik yang di dekat garis rata-rata proses atau di dekat CL. Kalau terlalu banyak juga tidak bagus ya. Dia harus berada di antara itu 2-3 titik. Ya. Kemudian beberapa titik berada di dekat batas kendali, ya tapi tidak sampai keluar tentunya. Nah, jika proses itu berada dalam keadaan tidak terkendali atau terdapat penyebab mampu terka, maka keadaan ini bisa kita lihat dengan membaca interpretasi titik-titik yang telah diplotkan pada peta kendali. Ya, interpretasinya itu seperti apa? Yang pertama ada titik yang terletak di luar batas kendali. Ya, jadi kalau misalnya ada titik yang berada di luar ini atau bagus yang R ya, yang X ya. Kalau ada titik berada di luar UCL di sini atau di sini, ya, berarti bisa dikatakan keadaan tidak terkendali, ya. Berarti di situ ada penyebab yang mampu terka, ya.
Nah, kemungkinan penyebabnya itu disebabkan karena operator ya, bisa dia baru, dia kurang pengalaman, kemudian bisa juga dia salah menghitung batas kendali. Dari sisi material memang karena ada perbedaan bahan baku, kemudian dari sisi metode itu tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dari sisi mesin bisa disebabkan karena standar operasi yang berubah ya. Kemudian dari sisi lingkungan itu terjadi adanya perubahan fisik. Kemudian ada yang namanya lari ya. Nah, keadaannya terjadi bila titik-titik muncul secara kontinu pada satu sisi garis pusat. Ya, dan jumlahnya itulah disebut dengan nama panjang lari. Ya, itu yang disebut panjang lari. Jadi kalau kita lihat tadi slide-nya nomor berapa tadi ya? Sorry. Ya. Nah, misalnya ini kan. Nah, kayak ini nih, semua titiknya ini berada di dekat batas kendali. Ya. Nah, dari sini saya sudah terlihat bahwa memang kelihatannya prosesnya itu tidak terkendali. Ya. Buktinya itu ada hasil diameter besi yang memang tidak memenuhi spesifikasi. Oke? Okay? Jelas ya, ini yang area yang berbahaya itu ya, banyak titik yang berada di daerah batas, daerah garis pusat. Ya. Nah, keadaan tidak normal jika kalau panjang larinya itu 7 titik. Jadi ada 7 titik yang misalnya terletak di atas atau di bawah center line. Kemudian minimal 10 dari 11, 12 dari 14, dan 16 dari 20 titik ya, yang memang berurutan terjadi pada satu sisi garis pusat. Ya sih, bentar ya. What's up? Halo, halo, halo. Halo, ini Pak Mas. Yeah. Jadi kan report tadi yang masalah kerjasama yang untuk penelitian.
Iya. Oke. Ya ini yang disebut tadi lari. Kalau ada 10 dari 11 titik, 12 dari 14, 16 dari 20 titik yang berurutan terjadi pada satu sisi garis pusat ya. Jadi hmm, kita lihat nomor berapa sih? Ya ini ya. Kalau ini kan dia tidak berturut-turut ya. Kalau yang di mapnya berturut-turut misalnya tujuh-tujuhnya berada di bawah sini. Atau tadi eh, atau tadi 10 12 dari 14. Nah, kalau dia berturut-turut seperti itu, berarti ya prosesnya atau sudah tidak terkendali. Artinya bahwa ada penyebab mampu terka yang menyebabkan terjadinya variasi. Ya, kalau tujuh berturut-turut atau yang tadi disebutkan 10 dari 11 atau 12 dari 14. Nah ini kemungkinan penyebabnya itu adalah operator yang memang berbeda, ya orangnya berbeda, materialnya berbeda juga ya, jadi tidak sama seperti biasa. Kemudian dari sisi metode ada kesalahan produksi, kemudian dari sisi mesin itu ada terjadi kerusakan atau perbedaan ukuran, dan dari sisi lingkungan itu terjadi pencemaran. Ya, ini yang disebut dengan eh, pari, ya. Istilahnya itu karena titik-titiknya itu berurutan, terletak pada daerah atas atau daerah bawah dari garis pusat. Nah, kemudian ada juga yang namanya kecenderungan, ya. Nah, ini bila titik itu membentuk kurva kontinu ke atas atau ke bawah lebih dari 7 titik yang berurutan. Jadi, dia membentuk kecenderungan ya. Misalnya, ini naik ya, naik kemudian naik terus sampai 7 kali. Ataukah dia turun terus sampai 7 titik. Ya, artinya dia membentuk sebuah pola tertentu. Ya, ketika dia membentuk sebuah pola tertentu itu berarti dikatakan dia juga itu tidak normal ya. Artinya ada penyebab mampu terka yang menyebabkan terjadinya variasi di dalam proses. Nah, kemungkinan penyebab mampu terkanya itu adalah operator ya. Terjadi kesalahan perhitungan ketika membuat peta kendali ya. Kemudian materialnya juga kurang sama dari biasanya. Kemudian dari sisi metode terjadi perubahan standar operasi. Kemudian dari sisi mesin ya ada penyetelan mesin yang berubah-ubah. Kemudian dari sisi lingkungan juga terjadi pencemaran. Kemudian ada juga yang mendekati garis kendali ya. Nah ini jika 2 dari 3 titik berada di antara daerah batas peringatan 2 sigma dan daerah batas kendali 3 sigma. Ya, jadi
kalau misalnya dilihat dari gambarnya tadi ya. Nah, ada di sini tuh misalnya ada 3 titik ya, 1, 2, kemudian 3 di bawah sini. Tapi 2 ini itu berada di antara daerah batas kendali UCL dan LCL. Dan maaf, dan 2 sigma. Ataukah dia berada di bawah sini antara 2 sigma dan LCL. Misalnya ada 1, 2, 3 ya. Kemudian turun 1, 2, 3. Jadi betul-betul dia itu harus acak. Ya, jadi kalau ada 2 dari 3 titik berada pada daerah 2 sigma dan LCL atau 2 sigma dan UCL. Ya, itu yang dikatakan mendekati batas kendali. Nah, ini penyebabnya mungkin karena operator ya, dia tidak mengetahui standar operasi ya. Kemudian materialnya juga selalu berubah-ubah, metodenya itu tidak tepat ya. Mesin itu penyetelan mesinnya juga berubah-ubah ya. Kemudian dari sisi lingkungan itu memang terjadi pencemaran. Nah, kemudian yang berikut ada yang mendekati garis pusat. Jadi tidak berarti bahwa kalau semua mendekati garis pusat itu bagus. Ya, itu juga tidak bagus. Ya, di sini dikatakan bila banyak titik terletak pada daerah antara kedua garis batas peringatan 1,5 sigma. Ya, jadi nah dia berada kayak ini nih ya, seperti ini Anda lihat. Nah ini dia betul-betul hampir semua ya. Oh ini saja satu enggak. Tapi yang lain itu dia berada di antara 1,5 sigma. Di bawah dan di atas. Ya. Nah ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya prosesnya itu tidak terkendali. Ya. Belum tentu seperti itu berarti bagus. Nah kalau dilihat di sini itu penyebabnya bisa saja ya operator itu memilih sampel yang baik saja dari populasi. Jadi hanya data-data yang bagus dimasukkan ya, padahal itu tidak baik. Kemudian materialnya juga tidak sesuai standar, metodenya tidak sesuai spesifikasi, mesinnya itu disetel berubah-ubah ya. Jadi setelah keluar produk yang tidak baik, mesinnya disetel lagi supaya hasilnya menjadi selalu baik. Kemudian dari sisi lingkungan itu ada perubahan fisik yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian ada juga yang namanya gerak periodik ya. Keadaan ini terjadi bila titik-titik itu membentuk kurva berulang-ulang yang menunjukkan kecenderungan naik dan turun pada selang yang sama ya. Jadi misalnya ya di sini kan dia naik turun, naik turun. Kayak ini nih boleh dibilang sudah membentuk sebuah pola tertentu nih. Naik turun atau naik 3 kali turun 2 kali, naik 3 kali turun 2 kali. Itu juga tidak baik ya. Tadi dikatakan di sini kalau dia sudah membentuk gerak periodik. Nah ini bisa saja kemungkinan penyebab mampu terkanya itu adalah dari sisi operatornya atau manusianya, itu cara menjalankan prosesnya itu berbeda ya. Kemudian dari segi material itu bahan baku memiliki variasi yang sangat lebar.
Kemudian dari sisi metode itu penggunaan standar yang berbeda dalam menjalankan operasi, memeriksa dan mengukur sebuah produk ya. Jadi orang bilang apa ya, kayak diatur-atur gitu ya. Kemudian dari sisi mesin, proses pemeriksaan peralatan juga berbeda-beda. Kemudian dari sisi lingkungan, ya terjadi perbedaan temperatur atau kelembaban. Nah, dari interpretasi peta kendali ini bisa kita lihat bahwa bila peta kendali dalam keadaan terkendali, maka variasi itu hanya disebabkan oleh penyebab kebetulan atau change cause. Sebaliknya apabila peta kendali berada dalam keadaan tidak terkendali, ya, maka variasi disebabkan oleh penyebab mampu terka atau assignable causes yang memang dapat kita hilangkan. Nah, agar penggunaan peta kendali bisa benar-benar efektif, maka kita pilih item yang menjadi masalah ya, dan tentukan tujuannya sehingga data yang diperlukan itu memang bisa diketahui. Kemudian berdasarkan data yang ada, kita tentukan tipe peta kendali yang akan dipakai. Buatlah peta kendali, bila terdapat titik yang tidak normal, selidikilah penyebabnya dan ambillah tindakan. Nah, jika tindakan sudah diambil, kita susun lagi peta kendali untuk pengendalian proses. Ya, jadi kalau dalam pengendalian mutu ini peta kendali itu selalu dibuat terus ya, untuk memang melihat bahwa proses yang sedang kita jalankan itu memang berada dalam keadaan terkendali. Kalau misalnya tindakan telah kita ambil sehubungan dengan adanya penyebab perubahan itu dan proses sudah bisa kita kendalikan, anggaplah seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat apakah produk yang kita hasilkan itu memenuhi standar atau tidak untuk keadaan yang sekarang sedang terjadi. Kalau misalnya sudah memenuhi standar atau memenuhi spesifikasi yang kita inginkan, maka kita standarkan kembali metode kerjanya jika memang terjadi perubahan. Kemudian kita perluas garis kendali di peta kendali pada situasi yang stabil ya, dan lanjutkan dengan menggambar data selanjutnya. Jadi peta kendali ini kontinu, tinggal kita putuskan cut off-nya kita mau buat kapan. Apakah sebulan sekali, ya, apakah 2 minggu sekali, atau seperti apa, ya. Nah, kemudian kita kendalikan proses produksi bila metode kerja yang telah distandarkan tetap dijaga, ya, maka peta kendali itu harus menunjukkan keadaan terkendali. Bila ada ketidaknormalan yang muncul pada peta, maka selidikilah penyebabnya, ya, segera dan ambillah tindakan. Kemudian kita hitung lagi garis kendali bila terjadi perubahan, ya. Bila terjadi perubahan, ya, jika pengendalian selama proses produksi itu berjalan dengan lancar, ya, maka karakteristik mutu pada peta kendali akan ikut terkendali secara otomatis. Oke, itu materi untuk peta kendali ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada satu materi lagi ya tentang kemampuan proses ya. Saya kira ini tidak lama, paling materinya ini selesai hari ini. Berarti nanti
minggu berikutnya Anda sudah presentasi nih. Nanti presentasi mungkin kita pakai waktu minggu tenang juga kelihatannya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak. Belum ada ya? Oke, baik. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, itu adalah kemampuan proses ya. Kapabilitas atau kemampuan proses. Slide-nya sudah terlihat ya? Sudah Pak. Ya, oke. Nah, kapabilitas atau kemampuan proses ini adalah analisis yang kita gunakan ya untuk kita bisa mengetahui apakah proses yang sekarang sedang berjalan itu nanti dia bisa memenuhi spesifikasi yang telah kita tetapkan ataukah tidak. Jadi bisa saja proses itu berada dalam keadaan terkendali. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi spesifikasi yang kita tetapkan atau yang kita butuhkan. Jadi contoh ya, Anda bisa lihat di gambar ini ilustrasinya. Ini misalnya batas spesifikasi bawah, bukan control limit ya, bukan UCL, bukan LCL ya, tapi LSL, lower specification limit. Ini upper specification limit ya, bukan upper control limit. Nah, kalau melihat kedua kelompok gambar ini, yang bawah ini itu dia berada pada keadaan terkontrol, terkendali, dan dia capable, ya, dia mampu untuk memenuhi spesifikasi karena tidak ada produk yang keluar dari garis spesifikasi. Sementara yang ini, dia kelihatannya itu terkontrol. Ya, dia sudah terkontrol, tetapi ternyata ada produk yang berada di luar batas spesifikasi. Ya, dia in control but not capable of meeting specification. Ya, jadi ada ya ini contohnya ini aja, ada yang orang mengikuti kuliah dengan baik, tiap hari masuk, yang penting masuk, tetapi begitu ujian nilainya tidak bagus misalnya. Ya, jadi dia kelihatannya terkendali tapi dia tidak memiliki kemampuan ya. Nah, ini yang akan kita lihat ya dari proses yang terjadi. Tentunya di sini dikatakan bahwa proses kita katakan capable atau mampu bila mampu menghasilkan hampir 100% output sesuai dengan spesifikasi. Nah, kita bisa mengukur kapabilitas atau kemampuan proses dengan kita menghitung indeks kapabilitas proses.
Nanti ada dua, ada yang namanya CP, ada yang namanya CPK. Ya, nanti kita bisa hitung berdasarkan histogram, bisa juga berdasarkan peta kendali. Nah, CP itu sendiri adalah indeks yang menunjukkan kemampuan sistem memenuhi batas atau memenuhi limit spesifikasi. Ketika CP-nya itu kurang dari 1, maka dia tidak memuaskan. Ketika CP-nya itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 1,33, maka dia cukup memuaskan. Yang bagus itu adalah kalau CP-nya itu lebih dari 1,33. Ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut CPK. Ya, itu sama saja juga indeks yang menunjukkan seberapa baik sistem dapat memenuhi batas atau limit spesifikasi. Jadi yang CP itu hanya kemampuan saja begitu ya. Tetapi CPK ini seberapa baik mampunya. Ya, jadi ya dia mampu lulus, tapi IP-nya berapa gitu. Ya, itu yang dimaksudkan dengan CPK di sini. Jadi dia itu bisa lebih istilahnya apa ya, lebih spesifik ya, lebih spesifik dalam mengukur kemampuan proses. Nah, ketika dia sama dengan CP, maka dia berada di posisi tengah-tengah. Ya, jadi kalau CP-nya bagus, ya CPK-nya juga bagus. Kalau CP-nya itu kurang bagus, CPK-nya juga kurang baik. Nah, ketika dia sama dengan 1, ya berarti produk sesuai dengan spesifikasi. Sementara kalau dia kurang dari 1, maka produk dikatakan tidak sesuai spesifikasi. Itu spesifikasi harusnya, ini kurang. Spesifikasi. Spesifikasi. Ya. Nah, indeks kapabilitas proses yang biasanya dilambangkan dengan CP itu adalah rasio dari spesifikasi yang telah menyebar ya berdasarkan penyebaran prosesnya. Yang kalau kita gambarkan dia bisa berada pada kondisi seperti ini. CP-nya itu sama dengan 1 ya, berarti bahwa lebar atau jarak antara penyebaran spesifikasi itu adalah sebanding dengan lebar dari penyebaran proses. Jadi dia pas ya, pas di LCL atau UCL. Ini yang kontrol. Ya, dia berada pada lower control limit dan upper control limit, bukan spesifikasi. Ya. Nah, pusat bisa jadi spesifikasinya itu di sini. Ya, atau di kanan sini. Jadi dia mepet dengan LCL dan UCL. Nah, ini pusat kurva diasumsikan di bagian tengah ya. Nah, batas antara spesifikasi atas dan bawah itu adalah batas kemampuannya atau disebut di sini adalah 6 sigma. Ini kalau posisi CP sama dengan 1. Nah, kalau CP-nya itu kurang dari 1, ya, nah dia sudah keluar dari lower
control limit atau upper control limit. Ini harusnya upper ya. Jadi dia sudah melebihi spesifikasi. Ya ini yang dikatakan kurva sudah kelihatan normal, seakan-akan dia terkendali, tetapi datanya itu variasinya sangat tinggi. Artinya dia lebih menyebar ya, datanya lebih berpencar sehingga dia bisa melewati lower control limit. Nah, kurvanya bisa kembali normal dengan cara kita mengurangi variasi. Mengurangi variasi sedemikian rupa sehingga kurva bisa kembali ke dalam setengah dari penyebaran spesifikasi. Ya, jadi data-data yang keluar itu artinya variasinya kita kurangi, ya, sehingga semua bisa kembali masuk ke dalam batas spesifikasi. Nah, yang bagus ini seperti ini, ya. Dia lebih dari 1, berarti penyebaran proses kurang dari spesifikasi. Nah, di sini variasi yang terjadi itu sangat sedikit, ya, dan kurva itu berdistribusi normal, ya. Nah, dia nanti semakin mepet itu kelihatannya semakin bagus, ya. Jadi apa namanya, variasinya semakin sedikit. Nah, ini adalah CPK, itu teknik lain ketika kita akan menghitung indeks kapabilitas proses ya, dengan kita tidak mengasumsikan pusat kurva berada pada setengah dari penyebaran spesifikasi. Ya, jadi pusatnya itu bisa ada ke kiri atau ke kanan, tidak harus di tengah. Nah, nanti nilai terkecil dari 2 CPK yang dihasilkan, yang telah kita hitung, itu adalah nilai yang benar ya, yang artinya sebanding dengan CP. Namun kurva pusatnya tidak berada tepat pada daerah target. Ya, jadi bisa jadi dia tidak berada di tengah. Yang paling ideal itu adalah ketika CPK-nya itu sama dengan CP dan nilai CP-nya sendiri itu lebih dari 1,33. Ya, jadi dia memuaskan, kemudian CPK-nya akhirnya sama dengan CP. Ya, berarti garis pusat kurvanya itu betul-betul berada di tengah. Nah, dalam perhitungan CPK itu juga kita menggunakan estimasi sigma, ya, dan dapat kita gunakan untuk menunjukkan potensi sistem dalam memenuhi spesifikasi. Nah, kriteria penilaian CPK ya seperti yang ditunjukkan pada tabel tadi, itu kita bisa lihat pada gambar seperti ini. Nah, ini ada CPK ya sama dengan 1. Berarti yang ini ya, CPK sama dengan 1. Kemudian ini kalau CPK lebih dari 1, ya, dia di dalam upper control limit. Kemudian kalau CPK itu antara 0 sampai dengan 1. Dia sebagian ada yang sudah keluar. Ini CPK sama dengan 0, nah kalau CPK-nya kurang dari 0, itu semuanya keluar dari batas spesifikasi. C ini perhitungannya kalau kita hitung CP dan CPK dengan kita menggunakan histogram ya. Kalau misalnya ada data dari histogram 50 sampai dengan lebih dari 100, itu datanya sebenarnya sudah cenderung mengikuti kurva distribusi normal ya. Maka kemampuan proses bisa kita telaah untuk menentukan apakah prosesnya memenuhi standar spesifikasi ataukah tidak.
Ya, perhitungannya didasarkan pada hukum 3 sigma, yang mana CPE akan kita dapatkan dari upper specification limit dikurangi lower specification limit dibagi dengan 6 sigma. CPK-nya itu akan kita dapat dari upper specification limit, kita kurangi dengan mu ya atau rata-rata populasi, kita bagi dengan 3 ya, dibagi dengan 3 sigma. Atau kalau CPK-nya kita dapat dari mu dikurangi dengan LSL dibagi dengan 3 sigma. Ya, jadi kalau CPK itu nanti ada 2 nilai. Nah, nilai yang paling kecil itu yang nanti akan kita gunakan. Ya, kalau CPK di bawahnya 3 sigma, kalau CP di bawahnya 6 sigma, tapi hanya 1. Ya, USL kurang LSL. Nah, ini ada contoh kalau misalnya pada contoh soal histogram, ya kita hitung kapabilitas prosesnya dan bagaimana interpretasinya, ya. Nah, ini CP itu USL dikurangi LSL dibagi 6 sigma. Jadi sigmanya kita sudah hitung kemarin di histogram ketemu 0,334. USL-nya itu adalah 16,5 dan LSL-nya adalah 15,5. Jadi itu diambil dari toleransi ya. Di SNI tertulis plus minus 0,5. Ya. Nah, sehingga kita ketemu CP-nya adalah 0,499. Nah, berarti ini kan kalau dilihat kan tidak bagus, ya. Yang bagus itu tadi adalah lebih dari 1 kan. Sangat memuaskan kalau lebih dari 1,33. Nah, CP-nya kurang dari 1 berarti bahwa penyebaran proses melebihi penyebaran spesifikasi. Ya, sehingga proses harus kita perbaiki. Karena kalau kita lihat dari data kita sendiri memang ada data yang di bawah 15,5. Ya, ada juga yang di atas 16,5. Kalau CPK-nya kita bisa hitung CPK yang pertama USL dikurangi U dibagi dengan 3 sigma itu 0,494 atau mu dikurangi LSL dibagi 3 sigma ya. Ini mu-nya tadi ketemu 16,005 ya. Nah, yang kita pakai yang ini. Yang paling kecil itulah yang sebanding dengan CP. Ya. Nah, nilai CPK maka yang kita gunakan 0,494. Hal ini menunjukkan juga sama bahwa proses yang berjalan sangat berpotensi untuk menghasilkan produk yang keluar dari spesifikasi. Nah, kalau dengan peta kendali ya asumsinya bahwa peta kendali itu berada dalam keadaan terkendali. Di mana distribusi proses produksinya itu mengikuti kurva distribusi normal. Sehingga indeks kapabilitas proses bisa kita hitung dengan kita menaksir mu topi itu sama dengan X bar, ya, X double bar ya, X double bar. Dan topinya itu sama dengan R bar dibagi D2. Nah, D2 D kecil ya, ini yang kita ambil dari tabel sebelumnya. Ya.
CP-nya sama rumusannya ya. USL dikurangi LSL dibagi 6 sigma. Ya, jadi USL, LSL ini adalah dari produk dibagi 6 sigma. Nah, CPK-nya itu yang di sini USL dikurangi dengan mu topi ya. Mu topi ini X double bar ini dibagi dengan 3 sigma. Ya. Ini kayaknya bukan 3 sigma gini ya, 3 sigma gini ya. Kayaknya saya salah kasih tanda nih. Bisa dirubah nggak? Ini dia pakai mat. Atau ini saya copy. Sorry. Copy. Ya, kayaknya kayak gitu deh. Ini kok double sih, bentar. Ya. Oh, ini juga ya. Ya, oke. Kita lihat sekarang. Mu adalah taksiran rata-rata populasi. Mu topi adalah taksiran standar deviasi populasi. Nah, D2 ini adalah koefisien ya yang tadi berdasarkan jumlah data dalam subgroup. Nah, misalnya kita coba hitung kembali kapabilitas proses ya berdasarkan data pada contoh soal peta kendali sebelumnya dan berikan interpretasinya. Nah, taksiran nilai rata-rata kita hitung dulu mu topi sama dengan X double bar ya itu 16,01. Tau topi itu sama dengan R bar itu tadi 0,62 dibagi D2. Nah, D2 ini tadi kalau dilihat di tabel peta kendali tadi ya. Tabel di peta kendali yang ini ya. Nah, ini D2-nya 1, N-nya 31,693. Ya. 1,693 ini kan. Ya. Ini R barnya tadi, topinya adalah 0,366. Ya, ini tadi ini keliru ya. Berarti ini tadi harusnya jadi topi. Kan yang ini lagi keliru. Ya, topinya ini CP-nya itu ketemu 0,455. Ya. Nah, terlihat bahwa CP-nya kurang dari 1 yang berarti bahwa sebaran prosesnya melebihi penyebaran spesifikasi sehingga harus diperbaiki.
Kemudian kalau CPK-nya ya itu ada 2, USL dikurang Newtopi ya dibagi 3 Tautopi 0,446 atau Tautopi Newtopi dikurangi LSL dibagi 3 Tautopi ya ketemu 0,464. Maka yang dipilih adalah yang 0,446. Nah ini juga sama dari kedua CPK, maka yang kita gunakan adalah yang terkecil yaitu 0,446 ya. Nah hal ini menunjukkan bahwa proses berjalan sangat berpotensi untuk menghasilkan produk yang keluar dari spesifikasi. Oke, saya kira itu ya materinya. Ada yang mau ditanyakan? Ini hasilnya tidak kesimpulan akhirnya sama ya, meskipun secara angka kalau kita gunakan histogram dan kalau kita gunakan peta kendali itu agak berbeda angkanya ya, selisih. Tapi ya tidak terlalu banyak juga sih. CP kalau peta kendali 0,455, kalau pakai histogram 0,499. Ya, berbeda. Tidak ada yang mengatakan mana yang lebih benar ya. Cuma kalau saya lihat kebanyakan sih memang orang menggunakan peta kendali ya daripada menggunakan histogram ya. Karena kelihatannya peta kendali itu bisa lebih terpercaya ya dibandingkan dengan histogram. Dalam banyak proses pengendalian mutu itu kebanyakan orang menggunakan peta kendali. Oke, sampai di sini materinya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Jelas? Halo. Jelas Bapak. Jelas ya? Oke. Baik, kalau sudah jelas berarti minggu depan sudah mulai presentasi kelompok 1 ya. Kemudian nanti mungkin kelompok sisanya itu segera minggu depannya lagi di minggu tenang. Ya, jadi tetap dipersiapkan kelompok 34 dan 56. Ya, mungkin sekali pertemuan begitu kita selesaikan semua kelompok. Tapi untuk yang di jadwal kuliah, kita kan kayaknya kuliahnya minggu depan itu minggu terakhir ya kalau lihat jadwal ini ya. Jadwal normalnya ya, karena setahu saya itu awal Desember itu sudah minggu tenang. Belum ya, masih 2 minggu lagi kan, baru minggu tenang kan? Minggu depan Iya. 14. Iya, minggu depan baru 14, masih ada 1 kali lagi. Berarti nanti mungkin cuma 1 kelompok yang nanti presentasi di minggu tenang. 2. Kelompok 5, kelompok 6. Ya. Ada yang mau disampaikan? Jadi jangan lupa nanti kelompok yang mau presentasi itu sehari sebelum presentasi dia sudah harus upload di Google Classroom itu ya, yang saya sudah share kemarin kan. Izin tanya Pak. Ya. Kemarin saya kan dari kelompok 1 kemarin ngiranya minggu ini presentasi Pak. Terus saya sudah mengumpulkan bukan tapi di tugas Bapak ngirim itu saya serahkan jawaban gitu loh Pak. Nanti berarti bisa saya tarik lagi ya Pak ya? Kamu jangan kirim di itu, kamu taruh di beranda. Oh siapa Pak? Ya, baik.
Karena maksudnya itu kenapa saya suruh dimasukkan ke beranda supaya semua bisa lihat, semua bisa siap untuk, oh ya ini kamu kumpulkan di link tugasnya ya. Iya Bapak. Ya jangan, nanti link tugasnya itu untuk laporan. Siapa Pak? Untuk laporan, jadi nanti masing-masing kelompok hanya diwakili oleh satu orang. Yang PPT-nya itu Anda taruh di beranda depan itu loh, supaya semua orang bisa lihat. Jadi pada saat babakan tanya jawab itu semua sudah langsung punya pertanyaan. Baik Pak. Ya. Dan semua kelompok nanti wajib bertanya kan. Anda sudah pernah diskusi sama saya lah. Kalau yang tidak bertanya mungkin nilainya saya kurangi 5. Ditarik aja Mbak, enggak apa, ditaruh di beranda Google Classroom-nya. Ya? Ya Pak, terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi? Tidak ada ya? Sudah cukup Pak. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bapak. Pak. Ya.